Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mendatangi lokasi pengungsian di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur. Palang Merah Indonesia akan mempercepat distribusi bantuan untuk para korban gempa bumi di sejumlah lokasi yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur. Saat ini PMI telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada para warga korban gempa berupa 200 selimut, 100 tenda tarpaulin, 3 tenda pengungsian, 800 perlengkapan kesehatan, 200 kantong jenazah, 150 paket perlengkapan bayi, dan 300 matras. PMI juga menyiagakan truk angkut, truk tangki air bersih, ambulans, dan sejumlah mobil operasional. Kita langsung bergabung bersama dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Kami ingin tahu Pak Yusuf Kala, hari ini dukungan bukan hanya relawan tapi juga ada distribusi logistik di Desa Nagrag Cianjur. Bagaimana Pak Yusuf Kala? Ya, saya baru saja pulang dari Cianjur, tentu melihat kondisi yang ada dan juga melihat bagaimana dahsyatnya tentu akibat gempa bumi yang ada di sana. Tentu ini semuanya kita prihatin, menyampaikan kita ribuan masyarakat yang terimbas, antara lebih hampir 300 yang meninggal dunia. Ini semua membutuhkan kebersamaan dan juga bantuan bersama masyarakat, pemerintah, juga instansi lain. Saya dari melihat bagaimana sebanyak kegotong royongan kita luar biasa. Hampir semua instansi, apakah itu pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, tentara, TNI, polisi, dan juga organisasi masyarakat, semuanya partai-partai itu datang untuk membantu masyarakat. Dan tentu saja PMI yang memang mempunyai tugas atau bahagian daripada keorganisasian kita untuk membantu bencana seperti itu telah melakukan tugas-tugas yang baik. Memang dibutuhkan koordinasi yang baik. Saya mengatakan Pak Bupati dan Ketua BPNP bahwa ini butuhkan koordinasi supaya bantuan yang begitu banyak, artinya relawan yang begitu banyak dapat bekerja dengan baik untuk membantu masyarakat di sana. Baik, Pak JK, apakah ketika Pak JK pergi ke Cianjur juga sempat informasinya berbincang dengan para pengungsi di sana, Pak JK? Apa saja mungkin yang mereka sampaikan, Pak JK? Pertama tentu kita menyampaikan duka cita, kemudian harapkan bahwa mereka mengikuti semua prosedur dan bersabar dulu, karena memang fase-fase daripada bencana itu mulai kalau terjadi bencana ada gawat darurat, jadi bencana darurat ya mungkin bisa 2 minggu, sebulan untuk seperti ini, di mana artinya pemerintah atau organisasi membantu dalam hal kesehatan, makanan, juga tempat tinggal sementara. Itu yang kita maksud dengan kedaruratan atau langkah-langkah darurat seperti itu. Baru kemudian langkah kedua, rehabilitasi dan rekonstruksi daripada rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, dan itu harus dikerjakan baik oleh pemerintah juga masyarakat umum untuk melihat bagaimana perkembangan yang kita akui. Karena itu dibutuhkan, karena pemerintah saja tidak cukup, karena itu dibutuhkan bantuan dari. Baik, Pak JK, kami dengar juga akses di sana sangat terbatas, banyak desa yang terisolir. Sejauh ini bagaimana upaya PMI untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak, Pak? Ya, ini memang Cianjur itu penduduknya hampir 2,5 juta. Jadi kalau di Indonesia Timur itu sama dengan 2 provinsi, seperti itu. Jadi padat sekali dan luas daerahnya, sehingga
dibutuhkan tahapan-tahapan, tidak mudah terbalik, walaupun cepat karena semua banyak yang bekerja. Jadi prioritasnya tentu dulu menyelamatkan korban itu selama seperti ini, menyelamatkan, mencari yang masalah sama, dibantu dari segi shelter, makanan dan juga kesehatan. Itulah prioritasnya yang sekarang kita jalankan. Ya, Pak JK, dari PMI sendiri berapa banyak Pak mungkin yang diturunkan Pak JK untuk relawannya? PMI datang dari Jakarta, dari Bogor, Indramayu, Bandung, Garut, semua kira-kira ada 10 kabupaten atau relawan dari kabupaten yang datang membantu, termasuk Jakarta tadi. Jadi antara lain tentu membantu pencarian juga dengan bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, tentara, PU. Ya, ini kebersamaan luar biasa dan melaksanakan tadi langkah-langkah kedaruratan itu. Baik, dengan pengalaman Pak Yusuf Kalla yang luar biasa menghadapi berbagai jenis relawan yang bencana, ada lebih 200, mungkin 250 dari kira-kira 10 daerah itu. Yang paling banyak justru Jakarta, dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan datang semua membawa peralatan, ambulans, dan juga tenaga kesehatan dan sebagainya. Bekerja di kecamatan yang terisolir, yang agak jauh. Pak JK, kami juga ingin tahu Pak, imbauan kepada seluruh relawan yang saat ini bekerja keras karena hari kedua, hari ketiga ini merupakan waktu penentuan para korban ini. Tidak kedengaran. Pak Yusuf Kalla, kami ingin tahu imbauan dari Bapak untuk para relawan yang saat ini berjuang bekerja keras Pak mengevakuasi para korban. Tidak kedengaran. Oke, Pak JK bisa mendengar kami? Ada himbauan mungkin Pak terakhir? Oke. Bang Panas, silakan ulangi. Tadi tidak dengar. Oke, mungkin ada himbauan Pak yang ingin disampaikan Pak JK, baik itu kepada pengungsi dan juga kepada relawan Pak. Ya, kepada masyarakat yang mengungsi atau tinggal di tenda-tenda darurat. Karena begini prosesnya. Pertama mereka tinggal secara bersama-sama di tenda-tenda besar. Setelah seminggu biasanya mereka lebih nyaman untuk tinggal di tenda dekat rumahnya. Tinggal bisa menjaga rumahnya kalau masih ada bagian-bagian. Nah, harapan kita bahwa kita bantu dalam hal kebutuhan pokok, kemudian mereka sendiri bekerja untuk memasak ataupun juga membersihkan rumahnya. Kemudian para relawan membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk masyarakat yang tidak mampu ataupun yang sakit. Karena di rumah sakit sendiri ratusan, malah orang yang luka-luka, sakit. Memang kejadian ini kan di siang hari. Jadi siang hari itu mungkin yang orang tuanya pergi bekerja atau kemana, ibu juga. Sehingga korbannya memang yang meninggal, yang saya tahu itu banyak anak-anak yang kecil yang tinggal di rumah siang hari itu. Begitu juga ibu rumah tangga yang mungkin tinggal di rumah. Tapi orang-orang dewasa lain itu kurang kadang pergi bekerja di siang hari. Memang itu rumusan selalu apabila ada gempa. Yang paling berbahaya itu kalau gempanya malam. Baik, semua pada tidur, jadi semua ada di rumah itu bisa kena. Kan yang berbahaya bukan gempanya, yang berbahaya itu runtuhan daripada atap, runtuhan daripada genting-genting di atapnya, ataupun yang jatuh lemari apa macam-macam itu yang menyebabkan mereka luka-luka atau patah tulang dan sebagainya. Kebanyakan patah tulang akibat jatuh dari itu. Terima kasih Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kalla sudah bergabung di Kabar Petang.